Sahabat tani, satu pertanyaan saya yang perlu kita renungin bersama. Mungkin nggak sih kira-kira harga sarana produksi kayak pupuk dan juga pestisida itu jadi turun harganya? Mungkin nggak? Maka solusinya adalah selain kita tuh mampu buat membuat alternatifnya tuh sendiri, juga kita harus mampu memakainya dengan seefisien mungkin ya sahabat tani. Dan buat Anda yang pengen bikin sendiri, maka di channel ini sudah banyak loh tutorial pembuatan pupuk organik, baik itu pupuk organik padat dan juga cair buat masa pertumbuhan dan juga masa pembuahan. Dan pada video kali ini kita bakalan bahas 5 cara dalam penghematan pupuk biar irit biayanya sahabat tani. Jadi pastikan Anda tonton sampai selesai karena pasti bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BEM! Buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, saya yakin semua pasti udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya pupuk, ya nggak? Nah, pupuk adalah suatu bahan tambahan yang berisikan unsur hara dengan kandungan tertentu yang tujuannya itu adalah untuk membuat pertumbuhan tanaman kita tuh dapat lebih optimal lagi, serta hasil panennya pun juga lebih dimaksimalkan lagi. Dan berikut ya sahabat tani, 5 cara dalam melakukan penghematan pupuk versi channel penyuluh pertanian lapangan. Ayo, pertama dan yang paling utama ya sahabat tani, yaitu ketahui dulu pupuk apa yang harus kita pakai. Pupuk berdasarkan penggunaannya di sini kita bagi menjadi 4 ya sahabat tani, yaitu pupuk berdasarkan fase tanaman, pupuk berdasarkan hasil panen tanamannya, kemudian pupuk berdasarkan kecepatan dari pelepasannya, dan pupuk berdasarkan kondisi lingkungannya. Fase tanaman itu terbagi menjadi 2 ya sahabat tani, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Di mana fase vegetatif ini ya sahabat tani adalah fase pertumbuhan tanaman, dan secara makro unsur hara yang lebih banyak dibutuhkan pada masa vegetatif ini yaitu unsur nitrogen dan juga fosfor. Sedangkan fase generatif adalah fase di mana tanaman kita tuh menghasilkan produksinya, dan pada fase ini ya sahabat tani, tanaman kita tuh membutuhkan lebih banyak unsur fosfor dan juga kalium. Maka pupuk yang Anda gunakan juga mesti disesuaikan gitu ya sahabat tani. Artinya kalau tanaman Anda tuh masih dalam fase vegetatif di sini, maka cari yang banyak kandungan nitrogen dan juga fosfornya. Dan pada masa generatifnya maka silahkan cari yang paling banyak kandungan fosfor dan juga kaliumnya gitu ya sahabat tani. Dan penjelasan soal tanda-tanda tanaman kekurangan unsur hara, maka silahkan ya sahabat tani disimak pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya, pupuk berdasarkan hasil tanaman. Yang dimaksud di sini adalah Anda itu nanam tanaman yang dipanen batang sama daunnya, atau yang dipanen itu justru buahnya. Kalau yang Anda panen itu adalah batang dan juga daunnya, maka cukup gunakan pupuk yang ada unsur hara vegetatifnya aja gitu ya sahabat tani. Karena kalau tanaman Anda tuh sampai masuk masa generatif gitu ya sahabat tani, ya itu artinya Anda tuh telat panen, ya enggak ya sahabat tani. Bayam contohnya, kalau sampai berbunga ya berarti Anda telat panen, ya enggak? Kecuali buat keperluan penangkaran itu beda lagi gitu ya sahabat tani. Nah, artinya sesuaikan dengan apa yang dipanen dari tanaman Anda. Selanjutnya, pupuk berdasarkan kecepatan pelepasannya. Ada pupuk yang sifatnya adalah slow release, ada pupuk yang sifatnya adalah fast release. Yang dimaksud dengan pupuk slow release itu ya sahabat tani, lambat dalam pelepasannya, yang ketika kita tuh siram air kayak gitu loh, maka ya saya yakin nggak bakal hancur gitu ya sahabat tani. Pupuk jenis slow release ini itu cocok buat digunakan sebagai dasaran karena bakal tersimpan dalam waktu yang lama pada tanah pertanian kita dan bakal menyediakan unsur hara pada tanaman kita secara perlahan. Tetapi sebaliknya adalah pupuk fast release, asal katanya adalah fast gitu ya sahabat tani, artinya cepat. Ya jangan dijadiin buat dasaran kayak gitu loh. Nanti kalau kena air dikit gitu loh langsung lenyap pupuknya gitu ya sahabat tani, ya enggak. Makanya jenis fast release di sini ya sahabat tani cocok buat digunakan sebagai pupuk susulan aja. Dan penjelasan lengkapnya silahkan simak ya sahabat tani pada video yang ini gitu, oke? Dan yang terakhir yaitu pupuk berdasarkan kondisi lingkungan kita. Tahu nggak Anda, tetesan air hujan itu sudah membawa nitrogen bebas di udara.
Sehingga kebutuhan nitrogen pada tanaman kita itu mesti dikurangi atau istilah saya tuh direm gitu ya sahabat tani. Tetapi sebaliknya, pada saat musim kemarau, maka silakan ya sahabat tani perbanyak memberikan unsur hara nitrogen pada tanaman Anda. Dan penjelasan soal pupuk berdasarkan kondisi lingkungan di sini maka sudah saya buatkan videonya, maka silahkan tonton pada video yang ini. Oke, lanjut ya sahabat tani pada penghematan pupuk yang kedua, yaitu manajemen tanah pertanian, dan di sini memuat soal pH tanah, kemudian kesuburan tanah secara kimia dan juga kesuburan tanah secara biologi. pH tanah merupakan angka yang menunjukkan apakah kondisi tanah pertanian kita tuh berada pada kondisi asam, netral, dan juga basa gitu ya sahabat tani, dan simak pada tabel berikut ini. Nah, warna merah ya sahabat tani artinya tidak tersedia. Kemudian warna putih artinya tersedia tetapi nggak banyak, dan warna biru artinya tersedia dengan lebih optimal. Nah, ketika pH tanah ya sahabat tani dalam kondisi asam, coba lihat. Beberapa unsur hara itu tidak bisa tersedia dengan optimal. Tetapi ketika pH tanahnya mendekati netral, nah itu kisaran 6,5 sampai 7,5, maka beberapa unsur hara makro itu dapat loh tersedia optimal bagi tanaman kita, sehingga pemupukan yang kita berikan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Dan tips buat menaikkan pH tanah di sini itu selain dengan pengapuran, kita juga dapat mengoptimalkannya dengan menaikkan kesuburan lainnya, itu seperti kesuburan fisik dan juga kesuburan biologi. Misalnya kita tuh rutin dalam pengolahan tanahnya juga, kemudian rutin dalam pemberian bahan organiknya juga, dan memberikan mol ya sahabat tani atau mikroorganisme lokal, atau juga bisa dengan kultur mikroorganisme lokal ya sahabat tani, yang videonya udah ada di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini. Dan pastinya lagi, jangan memberikan pemupukan dan juga pestisida tidak sesuai dengan anjuran gitu ya sahabat tani, oke? Dan insya Allah juga kalau Anda setuju, maka saya bakal buatkan tutorial bagaimana pengolahan nasi loh ya sahabat tani menjadi kultur mol atau mikroorganisme lokal buat penyuburan tanah pertanian kita. Gimana? Setuju? Oke, kalau setuju ya sahabat tani, maka tulisin pada kolom komentar Anda setuju gitu ya sahabat tani, oke? Dan kita lanjut pada cara penghematan nomor 3 ya sahabat tani, yaitu aplikasikan dengan metode yang benar. Masih berhubungan sama yang nomor 1 tadi ya sahabat tani, yaitu pupuk berdasarkan kondisi lingkungan. Dimana ketika ya sahabat tani terjadi hujan, maka sudah pasti tanaman kita tuh bakal lebih banyak mendapatkan air, benar nggak? Maka kalau sudah tahu gitu ya sahabat tani, ya pemupukannya itu jangan diberikan pakai metode kocor gitu loh. Lah sudah tahu airnya banyak kayak gitulah habis hujan, coba Anda malah nambah-nambahin air lagi gitu ya sahabat tani, bener nggak? Maka kalau udah tahu ini ya sahabat tani, maka pemupukan bisa diberikan dengan metode penyemprotan tipis atau pakai metode pembenaman di dalam tanah pertanian kita. Dan usahakan pupuk yang Anda berikan itu tuh benar-benar terbenam di dalam tanah gitu ya sahabat tani, biar pupuk yang Anda berikan itu tidak hanyut terbawa oleh air ketika terjadi hujan gitu ya sahabat tani. Tetapi sebaliknya, pada musim kemarau, nah ingat ya sahabat tani, kebalikannya loh. Apa? Kalau musim hujan tadi kan kita tuh harus mengurangi air sebisa mungkin, ya nggak sahabat tani? Nah, pada musim kemarau justru Anda tuh harus meningkatkan keberadaan atau pemberian air pada tanah pertanian kita. Maka pengaplikasiannya itu jangan ditabur. Artinya pengaplikasian pakai metode kocor itu selain bisa memberikan unsur hara tambahan pada tanaman kita, juga kita tuh sekaligus ya sahabat tadi memberikan asupan air bagi tanaman kita, biar dia tuh dapat loh melakukan proses fotosintesis gitu ya sahabat tani. Dan saya kepengen ngulang gitu loh buat Anda yang belum tahu apa itu fotosintesis. Nah, fotosintesis artinya proses penyerapan air dan juga karbon dioksida oleh tanaman ini ya sahabat tani, kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi melalui adanya sinar matahari. Maka artinya fotosintesis itu harus ada airnya. Dan kalau musim kemarau itu kan jarang ada air ya nggak sahabat tani, maka pasti proses fotosintesis jadi terganggu, ya nggak?
maka wajar loh tanaman kita tuh menjadi kurus-kurus dan juga kering-kering menguning gitu ya sahabat tani. Dan sering banget dikira gejala kekurangan unsur hara gitu ya sahabat tani, padahal ternyata kekurangan air. Makanya cara aplikasi pupuk yang sesuai itu dapat loh mengefektifkan sekaligus mengefisienkan dalam penggunaan pupuk Anda. Oke? Kemudian cara penghematan yang nomor 4 yaitu gunakan mulsa dan juga manajemen gulma. Kelembapan tanah itu juga mempengaruhi dalam pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kita. Dan seperti yang tadi sudah saya sebut ya sahabat tani soal fotosintesis, tanah yang lembab artinya masih terdapat cadangan air di dalam tanah, ya enggak? Dan tahukah Anda pada musim kemarau kan sinar matahari gitu terik banget ya enggak sahabat tani, dan dapat loh menguapkan air di dalam tanah. Maka dengan kita tuh menghalangi sinar matahari langsung tembus gitu ya sahabat tani pada tanah pertanian kita, itu dapat loh memperlambat dan juga meminimalkan dalam penguapan air. Mulsa salah satunya adalah cara kita dalam mengurangi penguapan. Kemudian gulma pada saat musim kemarau gitu ya sahabat tani. Nah, gulma juga berperan loh dalam proses penutupan tanah biar nggak langsung tertembak oleh sinar matahari. Dan pada buku yang namanya Jadam Organik gitu ya sahabat tani disebutin kalau pada saat panas terik gitu ya sahabat tani pasti terdapat perbedaan suhu antara tanah yang di atasnya tuh ditumbuhi oleh gulma dan yang dibersihkan total gitu ya sahabat tani. Maka gulma pada parit antar bedengan itu tidak perlu sampai dibersihkan banget kayak gitu ya sahabat tani sampai ke akar-akarnya, itu cukup ditebas aja loh ya sahabat tani biar nggak sampai mati sampai ke akar gitu loh. Maka ketika kelembapannya itu terjaga, maka pemupukan juga pasti bakalan jauh lebih irit lagi gitu ya sahabat tani. Tetapi sebaliknya lagi, pada saat musim hujan, nah ini ya sahabat tani, kelembapan yang tinggi justru bakalan jadi masalah luar biasa, terutama pada perkembangan penyakit tanaman. Maka pembersihan gulma dan juga penutupan semua celah besar air pada areal pertanaman kita itu merupakan langkah antisipatif yang perlu Anda lakukan, oke? Dan cara penghematan yang terakhir yaitu yang nomor 5 ya sahabat tani, yaitu tambahkan yang namanya biocarcoal baik sebagai dasaran dan juga pada saat aplikasi pemupukan Anda. Charcoal artinya adalah arang ya sahabat tani, maka biocarcoal adalah arang biologis baik dari sisa bakaran sekam, kemudian bakaran kayu, tempurung kelapa dan lain sebagainya gitu ya sahabat tani. Tetapi dalam hal ini itu saya lebih merekomendasikan arang dari sekam aja. Kenapa pemberian arang itu penting? Karena arang itu dapat loh membantu dalam mengikat unsur hara biar nggak lepas gitu aja ya sahabat tani. Dan bahkan menurut Bapak Budiono dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang itu menyebutkan bahwa dengan kita tuh melakukan pemberian arang sekam itu bisa loh menghemat sampai 70% dalam penggunaan pupuk. Mantap! Dan pemberian arang sekamnya ini itu bisa loh diberikan pada saat pengolahan tanah Anda. Dan khusus juga buat sahabat tani yang tanamnya tanaman padi misalnya, maka arang sekam yang udah dihalusin melalui proses penggilingan itu bisa loh ya sahabat tani dicampurkan pada saat penebaran pupuk pada tanaman padi. Dan buat Anda yang nggak pengen tahu detail soal biocarcoal di sini, maka silakan ya sahabat tani simak pada video yang ini. Dan praktek ya sahabat tani bagaimana pencampuran biocarcoalnya, maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Nah itu tadi ya sahabat tani 5 cara dalam penghematan pupuk versi channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Maka silahkan klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya tuh tambah banyak lagi, oke? Dan di samping sini ya sahabat tani itu ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.